Okay. Good afternoon, dear teachers. We're just waiting for a few more minutes when everyone will join, Yeah. and we will say what's going on here. Okay. We are. Yeah. Miss Masya, have you visited my island, Bali? Hello. Is there any trouble in connection? Yeah, I think so. Ya. Jadi ditunggu berapa menit lagi Ya. sampai ini join. He's back. Berapa banyak Ibu Ira? 13 ya? 13 baru. 33. Oh, 33. Oke, 33. Hai, selamat siang. Masya, Yes. you were just lost Yeah, I earlier. know. I know. Fortunately, I just have few words to say, so I don't need to host all the webinar. I don't know why. Yeah, so let's just wait 3 more minutes. I think people are still joining. Ya. Ditunggu 3 menit lagi ya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah join dan sudah meluangkan waktu. The teacher will be so happy to watch our webinar today, especially for the maths teacher, because it's new model of learning math. I hope Yeah, so. excited Yeah, too. because Yeah. yeah. Okay, it's already 11 o'clock. So we are waiting for the participant to join 5 or 10 minutes. 5 minutes, Well, maybe 2 yeah, minutes more. 5 minutes is okay. Yeah. Okay, it's okay. Yeah, because in Bali, the teacher are still have final semester test, doing Okay. final semester test. So they are waiting for the activity ended, so they can join our webinar today, hopefully. Okay, that's great. Yeah, thank you very much for joining, dear teachers. We know that it's a very busy and challenging time of the year. Okay. And I we also hope share the link to Papua. Wah, The teacher in Papua can join our webinar today, because I have visited Papua last year. Yeah, it's awesome if some of them could join us. Ida, can you also later ask the geography of participants later so they can write in chat box where they're from? Just or actually, Masha, your voice is not really clear. Not at all. Yeah, I think it's like, what is it? Maybe it's like a echo. Yeah, echoing. Yeah, echo. All the time? Yeah, because it's distant make the voice not clear. Mm-hmm. Russia, Indonesia is quite long. It's so far. I don't know what to do, because without the headphones it's going to be very loud. Yeah. And people are still sleeping in my place. It's too early. I see. What did you say? I'm sorry to disturb you. For the teacher who like to ask some question, they will be how is the mechanism? They put the speaker on, or through the chat? They can write. There's Q&A and chat. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di Q&A session, dan juga chat di chat box. Ada pertanyaan perlu siapkan alat tulis? I don't think so. Okay. Karena ini hanya webinar menjelaskan tentang pendaftaran, mekanisnya lomba olimpiade ini bagaimana. Jadi kalau misalkan mau siapkan alat tulis untuk mencatat juga boleh, kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa. Yeah, I just want to say hello to my aunt. This little Kathy is my aunt. Oh, hello.
Pak Komang, did you actually see the Q&A? Pak. Yes, I see. Okay, I see. Question and answer. Okay. Okay. There are 2 persons, right? Nanti saya akan share screen, tapi karena sekarang masih tunggu peserta yang lainnya, jadi yang muncul presenternya. Okay, we wait for 2 more minutes and we start. Okay. It's already about 60 participants have already joined our webinar today. We are waiting for them. That's great, yes. Yeah. That's great for today. How many more minutes? Let's wait for 1 more and we can start. Okay. 1 menit lagi, kemudian dimulai. Okay, I would like to share the webinar through my social media. Okay, through my groups. Nice to meet you too. Halo Pak Herbert from Seman 1 Pangkatan. Is Pangkatan is in Bali? No, yeah, it's. I think it is from not Sumatra, because I also send the link to Sumatra. Oh, I see. So it's maybe the participants are from Indonesia, not only from Bali, not only from Bali. Okay. Okay, I think you can start. We have good number of participants right now. So Ira, I give you the floor, and yeah, let's start. Okay, let me just share my screen first. Let's just do introduction, so Pak Komang can also introduce us and say a few words. I would like to say a few words to the participant. Sure. May I use in bahasa for the? Please do. Yes. Ya. Selamat pagi dan selamat siang untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, terutama guru SD, guru SMP, dan guru SMA yang membidangi matematika. Welcome to our webinar. Berkat kerjasama antara Dragon Learn, Moskow, Rusia, dengan Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Bali dan Kelas Maya Jak Bali. Terutama juga support oleh Pusdatin Kemdikbud Republik Indonesia, yaitu Rumah Belajar. Untuk para peserta, today, hari ini, we have 2 speakers, very professional speaker from Russia and from Indonesia. The first speaker itu Ibu Masya Muldakova. If I am not mistake to pronounce your name. That's perfect. Okay, perfect. Thank you, Miss Masya. And the second is Ira Ramawati. Okay. Miss Masya is the international manager of Dragon Learn. Is it right? And Miss Ira Ramawati is customer service for Indonesia for Dragon Learn. Okay, thank you very much. And kegiatan hari ini merupakan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bali. Dalam hal ini Bapak Gusti Ngurah Kamajaya, berkat kerjasama beliau, kegiatan webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali atas dukungan kegiatan webinar hari ini. Nah, kegiatan webinar ini itu sepenuhnya akan disampaikan tentang bagaimana cara mendaftar di Dragon Learn, apa manfaat mengikuti pembelajaran matematika di Dragon Learn, dan juga bagaimana cara enroll atau mendaftar Olimpiade Matematika di BRICS Match yang meliputi 7 negara. Nah, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Untuk di Bali, sekedar informasi, itu Duta Rumah Belajar ada 4 orang. Yang pertama Ibu Eka Yanti dari SMK Negeri 3 Singaraja. Kemudian Bapak Komang Adi Astina dari SMK Bali Medika Denpasar, dan Bapak Komang Haryantare. Mereka adalah tim kami dari Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, dan saya sendiri Pak Komang Budianye, Duta Rumah Belajar versi berbeda, yaitu Duta Rumah Belajar
Kelas Maya Jejak Bali, the only one in Indonesia. I think that's all for our introduction. Miss Masya and Miss Ira, the floor is yours. Thank you so much. Can you hear me? Yeah, I can hear you, but I couldn't see you. Okay. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya dan sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya Ira, Customer Support di Dragon Learn dan BrickSmart. Jadi hari ini kami akan mengadakan atau menyampaikan perkenalan tentang platform baru kami, Dragon Learn, dan juga Olimpiade Matematika, bricksmart.com. Nah, saya ingin mengenalkan juga Masya, International Manager. Masya, would you like to say some words? Or two, or you're missing again? Oke. Okay. Jadi langsung aja atau tunggu Masya, Kak, Pak? Oke. Mungkin Bu Masya ada kendala koneksi. Oke, silakan jadi, Bu Ira. Aja, saya akan share screen tentang Dragon Learn dan BrickSmart ini. Oke, sebentar. Webinar tidak berjalan dengan baik. Sebentar. Join the webinar. Ya, jadi Dragon Learn itu ada sejak tahun lalu. Dragon Learn ini platform pembelajaran matematika untuk SD kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa saya bilang ini itu menarik? Karena metode belajarnya itu tidak menggunakan teori yang seperti arti dari perkalian adalah seperti ini. Tapi belajar sambil praktek. Jadi anak itu bisa menemukan jawabannya sendiri. Menemukan arti dari proses belajarnya itu sendiri. Jadi lebih bermakna terhadap anak-anak, dan anak-anak itu juga lebih mudah mengingat mata pelajaran yang disajikan. Dragon Learn, pertama, saya ingin menjelaskan tentang Dragon Learn dulu sebelum kita lanjut ke BrickSmart. Jadi Dragon Learn ini sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Ira, sorry, you can try to share your screen now. Okay, let me just try it. Yeah, I can now. Jadi platform kami ada 2, Dragon Learn dan juga BrickSmart. BrickSmart itu Olimpiade BrickSmart didukung oleh Rumah Belajar dan juga Pusdatin Kemdikbud. Nah, Dragon Learn seperti ini di dragonlearn.org. Kemudian semua pelajaran interaktif seperti ini contohnya. Jadi saya sangat sarankan untuk adik-adik atau guru-guru SD untuk mendaftarkan siswanya, apalagi di masa pandemi seperti ini, di rumah saja, tidak pergi ke sekolah, lebih baik menghabiskan waktu untuk belajar matematika. Bisa diakses menggunakan laptop, smartphone, atau tablet yang terkoneksi dengan internet. Kemudian platform ini juga gratis selama masa pandemi, karena kami ingin mendukung pembelajaran agar anak-anak itu bisa mendapatkan aktivitas atau kegiatan yang menyenangkan selama libur sekolah. Mungkin anak-anak kangen pergi ke sekolah, bisa menggunakan ini biar menghibur dan juga sekaligus mendapatkan ilmu baru. Nah, lanjut ke BrickSmart. Jadi BrickSmart ini diadakan dari tanggal 22 April sampai 19 Juni. Ini adalah babak persiapannya, babak persiapan sebelum menuju ke babak utama, karena di Indonesia ini yang pertama kali, jadi kami ingin mengenalkan dulu model soalnya seperti apa. Maka dari itu kita adakan babak persiapan ini. Jadi biar anak-anak itu dari kelas 1 sampai kelas 12 bisa mengenal dan get used to. Jadi lebih mengenal dan lebih terbiasa dengan soal-soal yang kami sajikan, karena di bricksmart.com ini soal-soalnya sangat berbeda. Nah, BrickSmart ini sudah ada sejak tahun 2017.
pertama kali itu diikuti oleh 5 negara BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan juga South Africa. Dari 2017 diikuti oleh 670 peserta, kemudian 2018 peserta semakin meningkat, 2019 mencapai 1.600.000 peserta dari 5 negara. Maka dari itu BRICSmart.com ini melebarkan sayapnya. Jadi ingin mengajak atau menggabungkan 2 negara baru, yaitu Indonesia dan Vietnam. Saya sebagai orang Indonesia juga bangga dan senang karena Indonesia menjadi salah satu yang diajak berpartisipasi dengan negara-negara BRICS. Jadi tahun 2020 diharapkan peserta yang ikut di Olimpiade Matematika ini sekitar 3 juta peserta dari kelas 1 sampai kelas 12, 7 negara. Nah, itu tadi Olimpiade BRICSmart juga didukung oleh Menteri Pendidikan dari beberapa negara. Oh ya, pertama dulu BRICSmart itu dari tanggal 22 April sampai 22 Mei. Tapi kami memutuskan untuk memperpanjang durasinya sampai 19 Juni karena ternyata banyak sekali sekolah-sekolah yang berminat tapi baru saja mendapatkan infonya. Dan untuk mendaftarkan siswanya itu membutuhkan waktu, maka dari itu kami memutuskan untuk memperpanjang durasinya sampai tanggal 19 Juni. Jadi Bapak Ibu sekalian masih ada banyak waktu untuk mendaftarkan dan mencoba Olimpiade ini. Nah, tanggalnya yang sudah diperbarui 22 April sampai 19 Juni. Kalau di negara lain sebelum-sebelumnya, karena hari ini baru pertama kali kita merasakan pandemi seperti ini, jadi biasanya anak-anak itu mengerjakannya di sekolah, difasilitasi oleh sekolah, ataupun dikerjakan bersama-sama di lab komputer, atau di kelas dengan siswanya, ada pembimbing gurunya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti di negara-negara lain, tapi karena hari ini atau saat ini sedang masa pandemi, jadi semua bisa dikerjakan di rumah masing-masing dengan tablet ataupun komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Nah, uniknya Olimpiade ini tuh nggak pakai rumus, jadi lebih mengedepankan soal yang menguji atau mengasah kreativitas ataupun juga mengasah kemampuan siswa untuk berpikir logis dan menemukan solusi. Karena soal-soalnya itu memang membutuhkan logika dan bagaimana cara siswa agar bisa menemukan solusi, menemukan jawabannya yang benar dengan sendiri. Nah, setiap murid dari kelas 1 sampai kelas 12 bisa mengikuti. Beda dengan olimpiade-olimpiade lain yang biasanya siswa itu harus dites dulu, disaring, yang terbaik maka didelegasikan ke sekolah untuk mengikuti olimpiade. Nah, kalau di sini semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 12 semuanya bisa ikut karena kami yakin setiap siswa diberkati, setiap manusia diberkati dengan pemikiran yang luar biasa yang enggak usah belajar yang seperti apa, enggak usah persiapan, semuanya bisa mengikuti olimpiade ini karena memang soal-soalnya didesain untuk mengasah logika. Nah, olimpiade ini diikuti seperti yang saya jelaskan tadi, diikuti oleh 7 negara, Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Indonesia, dan Vietnam. Kemudian olimpiade ini terdiri dari 10 soal. Di babak persiapan ini ada 10 soal yang tidak usah menghafalkan rumus, tidak usah persiapan yang belajar 3 hari 3 malam, tidak. Semua siswa bisa ikut, jadi kalau misalkan ada siswa yang belum pernah mengikuti olimpiade, bisa diikutkan di sini, agar siswa mempunyai experience yang baru, dan meningkatkan semangat berkompetisi, jadi bisa menumbuhkan percaya diri juga, dan menumbuhkan semangat untuk belajar matematika. Nah, soal-soal matematika di Dragon Learn dan di BRICSmart karena didesain berbasis game, seperti game tinggal klik, di drag, kemudian berwarna-warni, seperti yang ada di slide, atau seperti yang ada di screen share saya, berwarna-warni, jadi anak itu tidak bosan. Dan yang selama ini matematika itu ditakuti oleh anak-anak, kebanyakan anak. Nah, di sini, karena berwarna-warni dan
didesain seperti game, maka anak-anak akan semakin suka dengan matematika. Seperti itu. Kemudian ini soal-soal contoh Break Smart. Di babak persiapan ini soalnya diambil dari babak utama tahun lalu, babak sebelumnya. Nah, seperti yang ada di slide, jadi soalnya seperti itu. Menyeberangi sungai, menyusun kue, memotong kue kering, kemudian bagaimana cara perahunya dikeluarkan jadi bisa jalan, bagaimana caranya, karena semua itu membutuhkan berpikir logis ya, mengasah kreativitas dan gimana cara anak itu menemukan solusi dari sebuah permasalahan seperti ini. Dan saya pikir itu juga sangat bermanfaat di dunia nyata, di kehidupan anak-anak nyata, di kehidupan nyatanya anak-anak. Karena di kehidupan nyata kita nggak perlu rumus-rumus seperti X kuadrat, seperti itu ya. Mungkin lebih ke bagaimana caranya anak menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi sejak kecil, biar terbiasa. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu sekali lagi mengikuti dan mendaftarkan siswa-siswinya di sini. Nah, soal-soalnya berwarna-warni dan juga menyenangkan, bisa diakses langsung dari Google Chrome di smartphone, tablet, maupun HP. Saya rekomendasinya laptop, karena di laptop layarnya lebih besar, jadi anak bisa lebih jelas untuk mengaksesnya dan juga melihat soalnya. Kemudian platform kami, Break Smart dan juga Dragon Learn, akan bekerja dengan lebih baik menggunakan Google Chrome. Ini beberapa peserta dari tahun lalu, dari beberapa negara. Nah, ini juga didukung oleh Rumah Belajar dan Pusdatin Kemdikbud. Jadi terima kasih atas dukungannya. Kemudian saya langsung aja menunjukkan gimana caranya kita daftar. Karena saya banyak sekali dapat pertanyaan, cara mendaftar, kenapa enggak bisa ini, kenapa enggak bisa itu. Nah, mari kita lihat. Nah, di bricksmart.com dan Dragon Learn, siswa tidak bisa mendaftarkan sendiri. Siswa harus didaftarkan oleh guru maupun orang tua. Nah, jika siswa ingin mendaftar sendiri tanpa sekolah, maksudnya di bawah rekomendasi sekolah, enggak apa-apa, bisa didaftarkan oleh orang tuanya sendiri. Nah, karena hari ini mayoritas adalah guru-guru, maka saya akan mencoba mendaftar sebagai guru. Kita pilih negara Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan anak-anak ingin mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya, boleh pilih bahasa Inggris karena soal-soalnya tersaji dalam beberapa bahasa, salah satunya Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kebanyakan banyak yang bertanya, kenapa saya nggak bisa pilih kota? Biasanya kota itu bisa dipilih, tapi gara-gara tidak ada pilihan, maka kita harus klik tidak menemukan kota Anda agar kita bisa menulisnya secara manual. Ini sebagai contoh saja. Kata sandi biasanya saya pilih yang mudah, 1 digit atau 2 digit, karena tidak ada restriction untuk memilih kata sandi, jadi biar lebih mudah diingat. Nomor telepon juga boleh dituliskan nomor teleponnya. Jangan khawatir karena kami tidak akan mengirimkan SMS spam atau marketing. Jadi boleh dituliskan, tidak usah khawatir. Nah, kelas ini nama kelasnya, misalkan saya mengajar di kelas 11 Smart Class. Ini untuk pilihan programnya, program olimpiadenya, karena saya mengajar di kelas 11, maka saya akan pilih program kelas 11. Nah, setelah mendaftarkan kelas, kita harus mengisi daftar siswanya. Misalkan saya mengajar di kelas 11, kemudian ada 2 siswa atau 1 siswa.
maka kita harus daftarkan siswa dulu di dalam kelas kita. Setelah klik simpan, ini adalah login dan kata sandi yang bisa digunakan siswa untuk mengikuti Olimpiade. Jadi, ini yang kita daftarkan tadi adalah akun guru. Nah, di dalam akun guru ini ada beberapa kelas yang bisa didaftarkan. Kalau misalkan saya mengajar di 5 kelas, boleh didaftarkan semua. Kemudian, di dalam akun guru ini selain ada kelas juga ada siswa. Nah, siswa ini, login dan kata sandi yang ini yang akan digunakan siswa untuk masuk ke website Briksmart dan mengerjakan soal-soal yang disajikan di website. Nah, Bapak Ibu bisa langsung copy paste atau di screenshot, dikirimkan ke siswa melalui WhatsApp atau email. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencetak atau meng-save-nya dengan sebagai PDF, disimpan sebagai PDF, kemudian dibagikan ke siswa juga boleh. Seperti itu, kemudian sudah selesai. Banyak yang salah sangka akun guru dan akun siswa. Nah, begitu juga dengan orang tua. Orang tua harus mendaftarkan siswanya. Nah, siswa bisa login dengan login yang seperti ini, bukan dengan login orang tua, email orang tua atau guru. Jadi model login dan kata sandinya seperti ini. Kalau misalkan siswa tidak ingin, kalau misalkan siswa login, ada pertanyaan siswa tidak bisa menemukan soalnya. Nah, itu bisa jadi salah loginnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik selesai, pergi ke halaman utama. Di akun guru ini, Bapak Ibu guru bisa melihat statistik siswa. Hijau, ada button hijau ini soal diselesaikan dengan benar, merah, tidak benar. Nah, misalkan siswa saya yang pertama ini sudah mengerjakan soal 1 dan 2 secara benar, maka ini akan berubah menjadi hijau. Nanti saya akan kasih contoh kelas saya yang sudah ada statistiknya. Seperti ini. Oh, sorry. Jadi, di akun guru, spesialnya akun guru itu bisa mengakses semua soal dari kelas 1 sampai kelas 12. Jadi, Bapak Ibu guru kalau misalkan mau coba-coba, silakan mendaftar sebagai akun guru, kemudian bisa melihat soal-soalnya dari kelas 1 sampai kelas 12 di laman soal-soal. Nah, kalau misalkan mau menambah kelas, tinggal diklik tambah kelas, kemudian menambahkan siswa juga nanti ada. Seperti itu, seperti tadi ya. Nah, jika Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di SD, mengajar SD kelas 1 sampai kelas 6, kalau misalkan sudah mendaftar di Dragon Learn dan sudah mendapatkan login dan kata sandi dari Dragon Learn, bisa langsung digunakan di Briksmart, karena Briksmart dan Dragon Learn ini sudah sinkron, jadi sudah seperti saudara sendiri. Kalau misalkan saya daftar di Briksmart, email dan kata sandi saya bisa saya gunakan di Dragon Learn. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru sudah memiliki akun Dragon Learn sebelumnya, tidak usah mendaftar di Briksmart, jadi langsung login, menggunakan login dan kata sandi yang sama dengan Dragon Learn. Nah, seperti itu. Kemudian, di Dragon Learn ini karena untuk kelas 1 sampai kelas 12, kelas 1 sampai kelas 6 ya, jika siswa sudah mengerjakan Olimpiade, sudah selesai semua mengerjakan Olimpiade, siswa kelas 1 sampai kelas 6 bisa menikmati fasilitas di Dragon Learn, yaitu mengerjakan soal-soal lain yang bisa mengasah kemampuan berpikir logis di Dragon Learn. Jadi sembari menunggu pengumuman, sembari menunggu hasil dan sertifikat, bisa menggunakan Dragon Learn sebagai fasilitas, sebagai media pembelajaran sambil menunggu hasil nanti setelah tanggal 19 Juni. Nah, semua siswa, semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Begitu juga guru yang mendaftar. Nah, karena saya mendaftar sebagai guru, saya juga akan mendapatkan sertifikat apresiasi atau sertifikat keikutsertaan. Jadi semua peserta, guru, dan juga siswa akan mendapatkan sertifikat setelah kompetisi berakhir. Kompetisi di babak persiapan ini sampai tanggal 19 Juni. Sertifikat dan hasil bisa dilihat
setelah tanggal 19 Juni. Kemudian ada babak latihan 21 Juli sampai 13 September. Soalnya mungkin akan berbeda level. Jadi ini untuk babak-babak persiapan sebelum kita menuju babak utama di bulan September. Itu saja. Kemudian, oh iya, di Dragon Learn ini, untuk kelas 1 sampai kelas 6, jadi Bapak Ibu guru sekalian, misalkan tadi saya sudah, ini ya, kita coba untuk masuk ke Dragon Learn, bisa. Nah, ini juga ada statistik. Kalau misalkan, karena ini saya kelas 12 ya, kelas 11 ya, jadi belum ada soal untuk kelas 12. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru semuanya mengajar di kelas 1 sampai kelas 6, bisa masuk ke Dragon Learn, ada program kelas 1 sampai kelas 6. Misalkan ini kelas 1, kita coba lihat soalnya. Nah, soalnya juga interaktif seperti ini. Jadi tidak banyak teori, tapi memungkinkan membuat anak itu belajar sambil learning by doing, sambil praktek. Nah, itu tadi platform Dragon Learn untuk kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kita kembali lagi ke Bricksmart, kita lihat beberapa contoh soal yang dari kelas 1 misalkan. Soalnya sifu dan kata. Nah, jadi soalnya seperti ini, tinggal klik. Nah, untuk anak kelas 1 mungkin lebih mudah. Soalnya nanti kita lihat yang kelas 12. Nah, jadi seperti itu, memindahkan kata di atas daun. Bagaimana caranya kita memindahkan di sini nggak bisa. Jadi kata harus meloncat. Seperti itu. Selesai. Kemudian banyak sekali. Misalkan ini. Jadi soalnya itu lebih ke mengasah logika. Kalau saya nggak ada waktu, nggak ada kerjaan, saya juga coba-coba seperti ini karena fun. Banyak sekali. Kemudian seperti ini, kayak pembagian. Nah, kalau contohnya itu selalu gampang ya, Pak. Jadi kita harus gimana caranya memindahkan semua cairan ini ke dalam botol-botol ini dan hasilnya harus sama. Nah, seperti itulah intinya. Saya pun dulu pertama-tama nggak bisa mengerjakannya gimana. Jadi nggak semua orang dewasa pun bisa mengerjakan. Jadi Bapak Ibu guru kalau misalkan mau coba-coba, soalnya silakan. Nah, seperti ini. Ini contoh soal yang kelas 12. Jadi kita harus cari gimana caranya kita mendapat angka yang sama di sini. Misalkan saya geser ke sini. Terus kemudian di sini kan nggak sama. Nah, hasil di sini harus sama dengan hasil yang di sini. Nah, soal-soal kami semua sudah dites ataupun sudah dicek dengan ahli. Jadi, semua soal bisa dikerjakan. Seperti menghilangkan angka contohnya. Bisa dikerjakan. Dan juga, mungkin saya pertama kali ngerjakan, pasti ini soalnya salah, karena nggak ada jawabannya. Ternyata saya salah. Saya yang nggak bisa ngerjakan. Jadi, semua soal bisa dikerjakan. Dan ada kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya ini nanti setelah kompetisi akan kami share di YouTube ataupun di sosial media, ataupun kita akan mengadakan webinar. Belum dipastikan seperti apa caranya, tapi nanti yang jelas kita akan share kunci jawabannya juga. Nah, seperti ini menghilangkan 2 angka. Kalau misalkan salah, kerjakan tugas lagi, begitu. Nah, itu tadi contoh soal yang ada di Bricksmart.
Jadi ini menarik, tidak perlu persiapan, semua siswa bisa mengikutinya. Nah, kemudian kami juga ada Instagram, kalau misalkan mau tanya, bisa langsung ke Instagram kami, ataupun kalau misalkan tidak ada Instagram, Bapak Ibu Guru tidak ada Instagram, boleh langsung email ke support@bricksmart.com, ataupun support@dragonlearn.org. Jadi seperti itu, Pak Komang, I'm done, I think. Should we go to Q&A? Okay. We find some question that we'd like to answer. Okay, there are. Thank you, Ms. Shira, for your presentation. It's so great. Thank you. Yeah, thank you, Ira. I just want to say a quick hello to all the participants because I didn't have chance to as my internet just broke down all the time. Again, thank you so much for joining. It's very nice to be here. I'm now honored to share this with all of you, dear teachers. I hope you enjoy this webinar and I hope you'll use and participate at the Bricksmart. Thanks, Mrs. Masya. Bu Ira, Mbak Ira ya, saya panggil Mbak Ira aja. Mbak Ira, ini ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat dan question answer itu di sini dari Pak Tirta Darmayasa, kalau tidak salah ini beliau dari SMA 1 Bangli, itu ada error di pendaftaran The Dragon Learns, itu tidak mau lanjut katanya. Itu ada keluar. Ya. Oh Bang, kotanya belum bisa pilih. Jadi kalau misalkan, sebentar saya cobakan ya. Sebagai guru ya Pak? Ya, sebagai guru. Pak Tirta Darmayasa guru. Sukanya yang mana gitu. Kalau manual wajib cek di WA siapa yang belum dikatakan oh ini Janu belum gitu. Kalau tidak ada pilihan bisa ditulis manual seperti ini. Sebentar, ini Dragon Learn atau di Dragon Learn di Bricksmart ya. Ini sekolahnya SMA 1 Bangli, Pak Tirta Darmayasa. SMA 1 Bangli. Bisa kok Pak. Mungkin bisa. Nanti kalau misalkan bisa di reload ataupun di refresh atau di clear cache and cookies di browsernya. Kalau misalkan belum bisa email ke support@bricksmart.com atau ke Instagram kami biar nanti dicek sama tim gitu. Thank you Mbak Ira. There is a question from Mr. Endra Kuswara, my friend ini. Dari Bapak Endra Kuswara. Halo Bapak Endra Kuswara. Ini sahabat saya ini, izin bertanya, jika siswa saya kelas 9, sedangkan di Olimpiadenya kan di bulan September, berarti jenjang yang dipilih itu kelas 9 atau kelas 10, Ibu Mbak Ira? Oke, jadi karena hari ini siswa masih kelas 9, boleh didaftarkan ke kelas 9, nanti kalau misalkan sudah babak utama, siswa sudah ganti kelas, bisa di-upgrade kelasnya ke kelas yang baru. Gitu. Jadi untuk saat ini bisa didaftarkan ke kelas yang saat ini. Jadi ini nanti akan mengikuti perkembangan kelas mereka, anak-anak. Iya. Nanti di website ada tulisannya upgrade kelas gitu. Jadi bisa langsung klik, semuanya bisa di-upgrade. Thank you Mbak Ira. Juga. Ya, sama-sama. Thank you. Nah, ini ada dari anonymous attendant ini. Batas akhir 19 Juni, apakah kelas 9 sekarang bisa ikut? Oh, udah tadi dijawab ya. Ini sama dengan pertanyaan dari Pak Endra Kuswara. Kemudian ini dari Ibu Emi Purwati. Ibu Emi, apakah untuk babak persiapan ini siswa bisa mengerjakan berulang kali babak persiapannya? Ibu Mbak Ira, silakan. Bisa, jadi misalkan dari dari tanggal 22 April sampai 19 Juni, siswa mau ngerjakan lagi, enggak apa-apa karena masih bisa mengakses. Nanti saya kasih contoh, ada nggak ya? Misalkan satu hari mengerjakan satu soal, boleh. Hari kedua mengerjakan soal nomor 2, boleh. Hari ketiga mengerjakan soal ketiga, boleh. Kemudian jika semuanya sudah
dijawab, sudah ada centang hijaunya, kemudian siswa bisa masuk lagi dan mengerjakan lagi, juga enggak apa-apa, masih bisa. Nanti setelah tanggal 19 sudah ditutup, maka tidak bisa mengganti jawabannya, tidak bisa mengakses. Seperti itu, Pak Komang. Oke, jadi bisa, untuk persiapan bisa berulang-ulang. Oke. Ya. Bu Emi Purwati. Nanti ya, di babak utama baru ada batas waktu 60 menit. Jadi kalau misalkan siswa sudah mengerjakan 60 menit, tidak bisa mengerjakan lagi. Gitu. Ya, thank you. Mbak Ira, ini ada pertanyaan dari Bu Purnawati dari Surabaya ini. Bu Purnawati, apakah aplikasi ini berbayar jika saya sebagai guru katanya? Aplikasi ini, Olimpiade ini, BrickSmart, gratis. Kemudian di Drag and Learn, untuk kelas 1 sampai kelas 6, gratis pada masa pandemi. Nah, kemungkinan nanti kita juga ke depannya, kita akan mengadakan atau membuat materi-materi matematika untuk kelas 7 sampai kelas 12. Jadi tidak hanya SD, untuk SMP dan SMA juga. Tapi sementara saat ini, Olimpiadenya gratis dan juga platform Drag and Learn-nya gratis. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Wayan Suyase. Pak Wayan, apa kabar Wayan? Apakah akun siswa harus didaftarkan oleh akun ortu juga? Apakah akun siswa harus didaftarkan oleh akun ortu orang tua maksudnya? Iya, karena di kolom pendaftaran itu hanya ada 2, pendaftaran guru dan pendaftaran orang tua. Jadi kalau misalkan siswa ini mau mendaftar mandiri tanpa di bawah sekolah ataupun tanpa guru, bisa didaftarkan orang tua menggunakan email dan nama orang tua. Kemudian nama siswa nanti akan diisi di kolom siswa ataupun anak. Jadi bukan yang di pendaftaran pertama kali. Pendaftaran pertama kali harus guru dan orang tua. Tapi kalau misalkan orang tuanya nggak bisa, mungkin orang tuanya nggak bisa main HP atau main komputer, anaknya bisa bantu untuk mendaftarkan. Jadi ini orang tua bisa mandiri untuk mendaftarkan anaknya? Ya, tanpa sekolah. Tanpa sekolah. Jadi ada 2 pilihan Ibu Bapak, jadi bisa mendaftar lewat guru dan juga bisa mendaftarkan lewat orang tua secara mandiri untuk anaknya. Jadi ini ada 2 chance kesempatan yang diberikan oleh Drag and Learn dan BrickSmart untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian tadi ada pertanyaan sih, apakah hanya untuk anak SD saja? Tapi sudah dijelaskan sama Mbak Ira bahwa ini Olimpiade BrickSmart-nya itu open untuk seluruh level jenjang, baik dari SD, SMP dan SMA. Apakah SMK ada, Bu Mbak Ira? SMK boleh ikut, nanti kelasnya bisa pilih ke kelas SMA. Oke, jadi untuk anak-anak atau guru yang memegang mata pelajaran SMK, matematika SMK, silakan join di SMA aja, karena levelnya hampir sama. Ya, dan ini juga tidak ada silabus tertentu untuk Olimpiadenya, jadi semua siswa bisa ikut. Tidak perlu persiapan yang harus menghafalkan rumus dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi karena di sini ada pertanyaan dari Anonymous, apakah karena anak saya di SMA kelas 9, kapan saya bisa ikut seperti itu? Oke, ini ada pertanyaan dari chat. Kalau tadi dari question answer, saya lihat dari pertanyaan dari ini dulu. Oke. Dari Bu Eka Yanti, bisakah slide share-nya nanti bisa di-share karena untuk mengantisipasi peserta yang belum bisa join katanya, Bu Mbak Ira. Ya. Gimana? Sorry. Slide share-nya. Slide share-nya, ya. Ya, PowerPoint-nya maksudnya. You actually record this? Oke, jadi ini sudah di-record, nanti di-share di YouTube ya? Did you record it? Yeah, I didn't record because my internet connection was bad, but we're having another webinar tomorrow, so we can record it tomorrow, and we also have recording from our previous webinars, so we can upload that as well, and you can always refer to that video, or you can join tomorrow as well if you want. Okay, don't worry, Miss Masya, because I have shared through my social media, Let Broadcasting. You just say that. Okay. You our hero. Iya. Ya, jadi ini kami lupa untuk merecord,
Tapi jangan khawatir, besok masih ada. Besok akan kami record dan kami upload di YouTube kami. Dan kami juga mempunyai rekaman dan juga file-file PDF yang lain. Jika misalkan Bapak Ibu Guru membutuhkan file PDF-nya atau videonya, bisa email ke support@bricksmart.com ataupun ke support@dragonlearn.org. Nanti kami akan kirimkan PDF dan poster dan lain-lain jika Bapak Ibu Guru perlukan. Terima kasih Mbak Ira. Ini ada pertanyaan dari Bu Ika Desi. Beliau ini adalah guru yang sangat bertalenta. Ini beliau ada juara nasional inovasi pendidikan. Ibu Ika Desi, apa kabar Ibu Ika Desi? Beliau bertanya, berarti yang didaftarkan mandiri oleh orang tua juga bisa mengikuti olimpiadenya. Jadi ini pertanyaan tadi, apakah orang tua yang secara mandiri bisa mengikutkan anaknya seperti itu, Mbak Ira? Iya, bisa. Misalkan saya sebagai orang tua ingin mendaftarkan anak saya yang kelas 6 SD di dragonlearn.org, ya kan? Kemudian anak saya ini mau ikut olimpiade di BrickSmart. Bisa langsung mendaftar, tidak perlu mendaftar lagi karena anak saya sudah mendapatkan login dan kata sandi dari DragonLearn. Jadi otomatis sudah bisa mengikuti olimpiadenya. Sudah terdaftar. Kalau misalkan orang tuanya yang mendaftarkan mandiri di BrickSmart, berarti anaknya sudah bisa ikut babak persiapan. Kemudian di kemudian hari jika anaknya ingin mengikuti babak latihan dan babak utama, bisa langsung mengikuti lagi tanpa harus daftar ulang. Jadi kita bisa pakai login dan kata sandinya itu ke babak-babak berikutnya gitu. Jadi semuanya bisa ikut olimpiade dan mengakses DragonLearn untuk yang kelas 1 sampai kelas 6. Oke, thank you Mbak Ira. Ini ternyata banyak sekali ada pertanyaan. Kita kembali ke question answer dulu. Saya wali kelas 6, Bu Enah ini, Bu Enah. Bulan September SMP. Bagaimana ketika lomba September, apakah saya harus mendampingi murid-murid saya? Karena anaknya kan masih SD kelas 6. Tahun depan sudah SMP ini, bagaimana ini, Mbak Ira? SMP dan beda kelas ya. Nanti bisa. Ya, beda kelas. Beda kelas dan beda level masalah jenjangnya kan mereka sudah lepas dari SD-nya itu masalahnya. Ya. Jadi yang untuk anak SMP ini, yang sudah SMP misalkan ingin ikut babak utama. Nah, anak SMP ini nanti minta didaftarkan oleh guru SMP-nya. Nanti data yang ada di Bu Enah bisa ditransfer ke guru yang baru. Seperti itu. Oh, berarti nanti dibantu oleh guru SMP-nya. Ya, jadi Ibu Enah sekarang bisa daftarkan untuk anak-anak SD-nya yang kelas 6 ini, karena kelas 6 itu besok udah ke kelas 1 SMP ini. Sudah beda gurunya gitu maksudnya. Oke, thank you Mbak Ira. Ya. Nah, ini kita Bu Emi Purwati, apakah siswa dengan nama sama bisa didaftarkan dengan akun guru dan orang tua sekaligus? Ini begini pertanyaannya. Kan ada satu siswa, bisa didaftarkan oleh akun guru atau akun orang tua sekaligus seperti itu Mbak Ira? Nama yang sama, misalkan saya siswa sama. Ya, misalkan saya siswa, saya mau didaftarkan oleh guru dan orang tua, nanti akan mendapatkan login yang berbeda. Jadi harus salah satu saja. Lebih baik salah satu saja. Misalkan siswanya didaftarkan orang tua ataupun guru. Karena misalkan ada kejadian seperti ini. Siswa didaftarkan oleh orang tua dan didaftarkan oleh guru. Kemudian siswa mengerjakan olimpiadenya menggunakan akun yang didaftarkan oleh orang tua. Jadi hasilnya tidak akan masuk ke akun guru. Karena siswanya mengerjakannya menggunakan akun yang didaftarkan oleh orang tua. Jadi lebih baik didaftarkan oleh salah satu. Oke, jadi harus ada di pilihan. Kemarin saya lihat di pendaftaran gurunya itu, pendaftaran orang tua itu ada password yang bisa diberikan oleh gurunya ya? Nggak salah. Oh, itu di DragonLearn. Di DragonLearn. Berarti untuk di BrickSmart tidak ya? Di BrickSmart tidak. Oke. Jadi kalau di DragonLearn untuk kelas 1 sampai kelas 6, misalkan guru mendaftarkan siswanya, kemudian guru ingin mengundang orang tuanya. Jadi guru bisa mengirimkan kode parents code, kode orang tua ke guru nanti. Jadi biar orang tua dan guru ini akunnya sinkron ke akun guru. Jadi nanti tidak akan ada salah paham seperti yang saya sampaikan tadi. Siswa sudah mengerjakan banyak, tapi kok di akun guru tidak ada progresnya, tidak ada statistiknya. Nanti
salah pahamnya seperti itu kalau misalkan didaftarkan oleh 2 akun tanpa kode orang tua. Tapi kalau di regular didaftarkan menggunakan kode orang tuanya mendaftar dengan kode yang diberikan oleh guru, nanti itu bisa sinkron. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ira. Kemudian, dari Pak Bagus Jayanta, where do I get the link for webinar tomorrow? Untuk webinar tomorrow kita bekerja sama dengan Maluku Utara. Nanti akan di-share di sosial media, through WhatsApp, dan di Telegram juga akan di-share. Untuk link, ya? Can I also add to this? Ms. Masya, please. I'm going to send out an email to all of the participants from this webinar today, where we'll just like insert more information. Well, where we will put information with links to the competition and to the Dragon Learn itself, and also we can put the link for tomorrow's webinar as well if you want to rejoin or invite your who wasn't able to. Very welcome to share that link. We will be happy to see them and you again tomorrow. Thank you Miss Masya. Jadi untuk rekan-rekan yang baru join, besok itu masih ada kesempatan untuk mengikuti presentasi dari Miss Masya dan Miss Ira, itu kerjasama dengan Maluku Utara. Itu linknya nanti akan di-share di email masing-masing ibu bapak yang peserta hari ini. Itu tenang saja, nanti akan di-share berupa link file, kemudian link untuk kegiatan webinar besok. Thank you Miss Masya. Next we have question. Bu Eka Yanti. Bu Eka Yanti itu have a question. Bolehkah saya sebagai guru mendaftarkan anak saya sendiri yang jenjang SD dan SMP dengan akun guru, bukan akun orang tua? So Miss Yanti has 2 children, elementary school and junior high school, and she want to enroll through a teacher account with not the parents account. Mbak Ira bagaimana ini? Jadi dia ingin mendaftar sebagai akun guru anaknya, tapi bukan sebagai orang tua karena beliau profesinya guru gitu maksudnya. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti tapi di akun guru itu ada pertama daftar itu ada kelas nama sekolahnya hanya ada 1. Jadi nanti ibu pilihnya nama sekolah SD atau nama sekolah SMP-nya. Nah, kalau misalkan pertama daftar ibu mendaftarkan sekolah yang SD. Nah, nanti akun SMP ini bisa ditambahkan di kelasnya, nanti kelas bisa dipilih kelas SD dan kelas SMP-nya. Tapi nama sekolahnya nanti nggak bisa pilih 2. Jadi itulah sedikit penjelasan kalau misalkan 1 akun guru mendaftarkan 2 jenjang yang berbeda. Karena di akun guru hanya bisa menampung 1 nama sekolah, tapi bisa menampung beberapa kelas. Jadi bisa pilih kelas SD dan SMP atau SMA, sesuai yang tadi ada di drop down-nya itu banyak pilihan. Thank you Miss Ira. We still in question and answer. The last question maybe in question and answer because we move to chat. Dari Bu Nyoman Sri Aryani, itu pertanyaannya beliau adalah, pada masa persiapan anak-anak mau latihan soal, apakah harus buka soalnya lewat email guru? Untuk latihan. Saya bukakan contoh dulu ya. Silakan Mbak Ira. Nah, ini kan akun guru. Akun guru ada beberapa kelas. Saya punya kelas 6 dan kelas 3. Kelas 6 ada 10 murid. Jadi, nanti jika anak-anak ingin mengerjakan soal, loginnya melalui ini. Sebentar. Melalui login yang ini, yang sudah disiapkan oleh website kami. Jadi ini login yang digunakan anak-anak. Marcel Ana menggunakan login 22 angka ini, kemudian kata sandinya ini. Siswa bernama Angelina Vika menggunakan login ini dan password yang ini. Jadi bukan email dan password yang dipunyai oleh guru.
Ini passwordnya, login dan kata sandi masing-masing siswa. Bisa di screenshot ataupun dibagikan ke siswa masing-masing agar mereka bisa masuk ke website kami menggunakan login dan kata sandi seperti ini. Sebentar, mari kita coba masuk ke akun siswa biar ada gambaran ya Pak ya. Ya, silakan Bu, Mbak Ira. Sebentar, nanti lupa. Saya catat dulu. Jadi ini saya mau coba masuk ke login siswa, ke akun siswa yang login dan kata sandinya dari akun guru. Nah, nanti jadi seperti ini. Kalau misalkan siswa sudah mengerjakan, nanti ada hijau, ada centang hijau seperti ini. Kemudian jika saya salah mengerjakan, siswa salah mengerjakan, ada centang red cross seperti ini. Nah, ini akun siswa. Jadi siswa langsung ada muncul soalnya. Misalkan siswa didaftarkan kelas 1, maka soalnya juga langsung muncul kelas 1 seperti itu. Jadi ini contoh akun siswa yang siswa bisa login dari dari login dan kata sandi yang didapat dari akun orang tua yang tadi. Seperti contoh begitu. Dia pakai bahasa Inggris tadi. Sudah Mbak Ira ya? Ya, sudah. Ya, contoh. Oke, kita pindah ke pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Ada banyak sekali ternyata pertanyaan di sini. Saya mau coba satu-satu ini. Oke. Saya dari atas ini. Oke, Bu Eka Desi sudah. Untuk dari Bu Suhijah Jago. Tanya Pak, untuk panduan pendaftaran bisakah dikirim ke email? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Miss Masya bahwa seluruh peserta hari ini itu akan dikirimi file untuk pendaftarannya dan juga untuk kegiatan webinar besok, Ibu Suhijah. Oke, next to Pak Wayan, thank you Pak Wayan. Oke, Pak Bagus sudah, kemudian wah ini Bu Suhijah ternyata dari jauh sekali, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Oke, SMA Negeri 2 Konawe. Oke, apa kabar Ibu? Selamat datang di Bali. Oke, ini sudah dijawab. Pendaftaran bisakah dikirim ke email peserta webinar ini? Sudah tadi oleh Miss Masya. Oke, Pak Bagus juga sudah. Nah, dari Ibu Eka Desi lagi bertanya. Thank you very much for the answer. Beliau bertanya, aplikasi ini mohon dikompatibel dengan smartphone karena kemarin ibunya cek itu aplikasi di Android di smartphone ternyata masih mengarah ke web. Jadi belum katanya belum kompatibel untuk smartphone. Bagaimana Mbak Ira atau Miss Masya? The application are not compatible with is not compatible with the smartphone because it's headed to the web. Oh, yang dimaksud aplikasi Kak Pak? Atau websitenya, aplikasi yang di-download di Play Store kan ya? Jadi ini ada aplikasinya di Play Store untuk Dragon Learn atau BRICS-Match-nya. Dragon Learn. Ya, Dragon Learn. Kami masih mempunyai apa aplikasi tapi sedang dicek, maksudnya belum launching secara belum launching secara official. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh Ibu tadi, misalkan websitenya diakses menggunakan smartphone, apakah seperti itu? Ataukah yang dimaksud Ibu itu aplikasi yang ada di Play Store? Oke, kemungkinan ibunya memakai aplikasi di Play Store karena setelah dicek ini aplikasinya itu mengarah juga ke web, artinya tidak tampilannya itu tidak kompatibel dengan view dari smartphone, tapi mengarah ke web view maksudnya. Yeah, Masya, I don't think we have launched the application, right, for Dragon Learn. Well, actually, we do have an application for Dragon Learn, but I have to warn you, it's not perfect. Maybe I shouldn't say this, but I just want to be honest with you. It's not perfect. I think you still can use that, but you better maybe use the website straight in the browser because it's mobile version as well. And just to warn you that, not warn you, but just like tell you that our team
now started developing like new version of the website, which is going to be working better with mobile phone, because we care about our users and our teachers. Yeah. So hopefully sometime soon we will have this version. Right now you can access BRICSMath and Dragon Learn from the browser from your mobile phone. Okay. Jadi kami memang memiliki aplikasi Dragon Learn, tapi aplikasinya memang tidak sempurna, masih dalam masa penjajakan. Banyak sekali yang masih perlu diperbaiki. Tapi jangan khawatir, tim kami sedang menyiapkan atau sedang memperbaiki website agar lebih kompatibel ke smartphone atau perangkat lain. Jadi seperti itu. Yeah. Jadi meskipun nanti diakses menggunakan website tanpa aplikasi, juga nantinya diharapkan website ini bisa kompatibel ke smartphone dan bisa diakses secara lebih mudah. Tampilannya juga akan disesuaikan dengan tampilan mobile. Seperti itu. Ya. Jadi untuk Ibu Ika Desi, jadi masih upgrading sistem di smartphone untuk Android. Jadi sedang digarap. Jadi tunggu saja launching secara official dari tim Dragon Learn. Okay, thank you, Miss Ira. Okay, next we move to Mr. Ajik Bagus. Nah, Mr. Ajik say that untuk siswa SMK tadi sudah disampaikan bahwa untuk SMK bisa memilih jalur SMA karena di sini level yang digunakan yaitu level kelas 11, 12, 10, 11, 12 seperti itu. Benar, ya. Mbak Ira? Silakan. Iya, boleh memilih kelas yang SMA meskipun siswa dari SMK. Karena juga seperti yang dilihat tadi, contoh soalnya juga tidak ada rumus yang ada di buku sekolah. Ya. Jadi bisa dikerjakan oleh siapapun. Benar sekali Mbak Ira. Jadi untuk Pak Ajik Bagus ini sebenarnya adalah computational thinking sama critical thinking. Jadi ada pertanyaan itu lebih sifatnya ke kontekstual. Jadi tidak lagi rumus-rumus seperti itu. Jadi ini matematika secara logika. Ya. Ya, berpikir kritis. Jadi pas sekali untuk digunakan untuk seluruh siswa tanpa mengenal sekat antara mereka itu murid SMA maupun murid SMK. Jadi ini untuk semua jenjang siswa. Silakan Pak Ajik Bagus semua di Dragon Learn sama di BRICSMath untuk mengikuti Olimpiade Internasional. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, apa saja sih yang didapat oleh siswa ketika mengikuti Olimpiade Matematika ini, Mbak Ira? Jadi untuk mengikuti apa yang didapat siswa ketika mereka mengikuti Olimpiade ini, pertama mereka akan mendapat experience baru, semangat berkompetisi karena yang mengikuti bukan hanya dari Indonesia, dari negara-negara lain, negara-negara BRICS yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada 7 negara. Kemudian untuk menumbuhkan semangat kompetisi anak-anak dan semakin mencintai matematika. Kemudian juga mendapatkan sertifikat berskala internasional yang bisa digunakan mungkin untuk dokumen pendukung ketika anak mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Untuk hadiah, karena ini platform gratis, kami belum bisa menyediakan hadiah. Mungkin nanti di babak utama kami akan pikirkan hadiah yang bisa didapatkan siswa, tapi saat ini kami belum menyediakan hadiah. Jadi itu. Kemudian lebih ke melatih siswa untuk berpikir kritis dan juga menemukan solusinya sendiri. Saya pikir itu manfaat di kehidupan nyatanya mereka dan lebih percaya diri untuk mengikuti kompetisi karena jadi anak itu aku pernah ikut Olimpiade Internasional di BRICSMath. Jadi kayak lebih percaya diri nanti jika anak ini ditawari mengikuti kompetisi-kompetisi yang lain. Jadi menjadikan kebanggaan tersendiri. Oke, thank you Mbak Ira. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bu Purnama. Bisa tidak saya mendaftar sebagai guru dan juga sebagai orang tua? Oke, sama seperti tadi Bu Eka Yanti. Beliau itu guru dan juga orang tua dari anaknya. Jadi apakah saya bisa mendapatkan atau mendaftarkan anak saya yang SMP sebagai guru dan orang tua juga seperti itu, Mbak Ira? Iya, bisa.
Tapi nanti nama sekolahnya hanya 1, tidak bisa menuliskan nama sekolah 2. Oke, thank you. Nah, ini dari Pak Komang Adi Astina. Thank you for the information. It's very useful and interesting. Ini anak saya baru PAUD, tapi saya daftarkan untuk kelas 1 dan responnya katanya luar biasa. Ya. Loh, jadi senang mendengarnya. Ya, jadi meskipun anaknya masih PAUD, tapi dicobakan didaftarkan di SD, ternyata anak-anaknya suka. Anak TK aja sudah suka, apalagi anak SD kan gitu kan? Iya. Oke. Jadi untuk anak guru-guru SD silakan atau kita yang jadi orang tua yang sudah punya anak yang masih TK atau SD, silakan daftar aja sebagai orang tua. Kalau ibu bapak tidak bisa mendaftarkan sebagai menggunakan jalur guru, tapi gunakan aja sebagai jalur orang tua. Untuk anak didik kita juga anak kita sendiri kan gitu kan. Ya. Oke, thank you Pak Komang. Kemudian kita lanjut ke Pak Herbert Manulu. Kayaknya Bapak ini dari jauh ini, dari Sulawesi Utara atau dari Sumatera Utara. Jika saya mendapatkan anak saya, apakah saya bisa melihat progres? Nah, progresnya ini seperti data statistik. Apakah ada itu, Bu, Mbak Ira? Statistik. Yang tadi, ya. Contohkan ya. Sebentar saya login dulu ke akun guru saya. Nah, ini statistiknya akan terlihat seperti ini. Misalkan si Marcel Ana ini sudah mengerjakan soal 1, 2, 3, 4 secara benar. Terus soal nomor 5 salah jawabnya. Maka akan berwarna seperti ini. Jika masih putih seperti ini, maka anak-anak belum mengerjakan soal yang ada di Olimpiade. Tapi kalau di Dragon Learn, misalkan saya coba login di Dragon Learn. Menggunakan akun yang saya gunakan seperti ini. Di Dragon Learn dari anak untuk kelas 1 sampai kelas 6 juga akan ada statistiknya seperti ini. Jadi misalkan si Marcel Ana sudah menempuh beberapa pelajaran, sudah 5% kemajuannya. Bisa diklik, kemudian akan ada hasil seperti ini. Jadi pelajaran yang sudah dilalui seperti apa saja pelajaran yang sudah dikerjakan, ada waktunya. Jadi ada ada waktu anak ini berapa lama sih ngerjain ini, kemudian ada berapa jawaban yang benar dan ada berapa jawaban yang salah. Jadi seperti itu ke progresnya kalau di Dragon Learn. Kalau di Bricksmart, statistiknya akan seperti ini. Ini soalnya, judul soalnya, kemudian sudah dikerjakan secara benar ataupun salah. Tapi kalau di Dragon Learn untuk kelas 1 sampai kelas 6, progresnya itu lebih detail seperti ini. Jadi ada waktu, kemudian jawaban benar dan jawaban salah. Kemudian ada presentasi waktunya, ada presentase dari keseluruhan pelajaran keseluruhan yang sudah diselesaikan oleh siswa. Itu jadi seperti itu, semoga membantu. Yes, very helpful ini. Penjelasan dari Mbak Ira sangat membantu sekali. Dari Pak Herbert, terima kasih Pak Herbert. Kemudian kita lanjut dari Bu atau Pak, mohon maaf, Kusnul, oke. Apakah ada batasan jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade dalam satu sekolah? Ini pertanyaan bagus sekali. Apakah ada batasan jika satu sekolah berapa maksimal yang boleh ikut, Mbak Ira? Tidak ada batasan. Jadi misalkan saya satu kelas ada 50 siswa, saya bisa masukkan semua siswa. 50 tanpa ada batasan. Kalau misalkan saya mempunyai siswa lebih dari, saya mengajar di 10 sekolah misalkan. 10 kelas misalkan. Jadi di akun guru saya bisa memasukkan 10 kelas dengan masing-masing kelas 50 siswa juga bisa. Jadi tidak ada batasan. Bisa semuanya bisa masuk. Oke, jadi sangat bagus sekali bisa melayani sebanyak mungkin siswa. Jadi kita bisa memberikan layanan kepada siswa kita itu untuk mengikuti Dragon Learn sama
Olimpiade BRICSMAT itu sebanyak mungkin silakan daftarkan Ibu Bapak. Jadi kapan lagi ada kesempatan seperti ini mengajak anak-anak kita secara gratis mengikuti Olimpiade internasional secara gratis dan juga bersertifikat. Kan begitu Bu Mbak Ira? Ya. Iya, betul sekali. Ya, benar. Jadi kan rekan-rekan guru matematika silakan. Silakan Mbak Ira. Pengalaman baru untuk anak-anak. Ya, benar sekali. Ini mode pembelajaran matematika terbaru di luar dari yang saya pikirkan. Karena kemarin saya juga uji coba sendiri, loh, ini permainannya unik sekali. Seperti tidak lagi berlatih matematika seperti itu, tapi ini berlatih logika, computational sama critical thinking seperti ini. Kayak ini mengarah ke coding kayak udah salah ini ya. Ya, oke, cocok sekali untuk anak-anak. Nah, ini dari Bu Arianti Emilia. Oh, langkah-langkahnya nanti bisa di-share biar ada gambaran. Oke, nanti sudah dijawab, nanti akan di-share lewat email peserta hari ini. Kemudian untuk SMA ada contohnya. Contoh apa pertanyaan ini? Contoh soal mungkin ya. Kalau contoh soal saya bisa kasih contohnya. Yang tadi seperti tadi saya sudah contohkan kelas 12, mari kita coba. Jadi soal-soalnya itu lebih ke ini contohnya. Jadi bagaimana caranya kita angka di sini sama dengan angka di sini, mungkin dikalikan atau ditambahkan. Nah, karena saya nggak pandai matematika, jadi saya nggak tahu jawabannya seperti apa. Nah, tapi intinya ini harus angka 49 sama dengan ini. Jadi gimana caranya anak-anak untuk mendapatkan angka 49? Begitu. Itu contohnya soal SMA. Mungkin kalau yang ditanyakan soalnya ya, contoh soalnya. Jadi seperti itu. Pak Komang hilang. Mr. Komang is missing, right, Masya? Oke, saya lanjutkan ya pertanyaannya di kolom chat. Saya baca dulu. Yeah, he disappeared. Jadi ini sudah dari Pak Made Indra untuk memberikan email yang akan diberikan panduan mendaftarkan bisa di link mana ya? Oh, kalau misalkan Bapak mau, oh kita sudah dapat emailnya Bapak yang join semuanya ada di sini. Kan Bapak mendaftarkan sudah memasukkan email. Jadi email itu yang akan kita kirimkan PDF ataupun materi-materi tentang Olimpiade BRICSMAT ini. Kalau misalkan Bapak tadi mendaftarkan email yang tidak valid, boleh di Instagram kami, ataupun ke email support@bricsmart.com ataupun support@dragonlearn.org. Bisa email, minta materi, dan PDF tata cara pendaftaran nanti bisa kita kirim. Ketika pertanyaan dari Pak Ari Suseno, ketika siswa sudah didaftarkan di kelas 10, bisa didaftarkan di kelas 11. Jadi kalau misalkan siswa di kelas 10 dan kelas 11, tapi bisa didaftarkan, tapi nanti siswa akan mendapatkan login yang berbeda dan akan mendapatkan 2 sertifikat karena nama siswa sudah terdaftar 2 kali di sistem kami. Tapi sebenarnya bisa. Tapi harus mendaftarkan 2 kali dan menggunakan password, login dan password yang berbeda. Oh, yang tadi Bu Ika Desi Budiarti, yang dimaksudkan adalah Dragon Learn aplikasi di Android. Iya Bu, memang aplikasi di Android-nya baru kita buat, jadi belum sepenuhnya sempurna. Mungkin nanti kalau misalkan sudah lebih baik lagi, kita akan launching secara official di Instagram kami dan dikirimkan ke email masing-masing. Bagaimana agar saya bisa yakin dikerjakan oleh siswa dalam Olimpiade tentang kejujurannya? Nah, itu tadi karena ini dikerjakan di rumah masing-masing, jadi kita tidak punya kontrol untuk melihat apakah anak itu
jujur mengerjakan sendiri atau enggak. Jadi mungkin bisa ditanya atau di kontak orang tuanya untuk mengawasi atau mendampingi anaknya ketika mengerjakan soal. Ataupun bisa ditanyakan ke siswa. Jika siswa mau jujur, mereka akan jujur. Tapi kita tidak punya kontrol untuk itu karena berjauhan. Karena kita tidak bisa datang langsung untuk mengecek, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan diharapkan nanti di babak utama, corona sudah pergi hilang, jadi sudah bisa kembali ke sekolah masing-masing, jadi nanti di babak utama bisa dikerjakan bareng-bareng di sekolah, agar bisa ada yang mengawasi. Pertanyaan dari Pak Helmi, terima kasih, maaf saya telat masuk karena tidak teliti kalau jadwalnya pakai Wita. Untuk mengenai jenjang itu mengikuti jenjang sebelum Juni atau setelah Juni. Untuk kelasnya, kalau misalkan mendaftar di hari ini di babak persiapan, boleh ke kelas yang sedang dijalaninya saat ini. Busul Hijah Jago, soalnya mantap, bagus sekali kalau di pembelajaran materinya disesuaikan seperti ini. Good luck. Terima kasih atas support-nya. Kemudian dari Pak Purwidi, tanya kalau siswa saya sudah habis latihannya, apa yang bisa saya lakukan agar dia semangat latihan lagi? Pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau misalkan Bapak mengajar di kelas 1 sampai kelas 6 SD, kalau sudah mengerjakan olimpiadenya bisa langsung bisa langsung masuk ke Dragon Learn ini. Di dragonlearn.org, kalau kelas 1 sampai kelas 6 bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Dragon Learn. Tapi kalau misalkan Bapak mengajar dari kelas 7 sampai kelas 12 setelah mengerjakan olimpiade selesai, maka mohon maaf, jadi yang bisa dilakukan hanya menunggu sampai babak selanjutnya. Karena kami di Dragon Learn belum menyiapkan soal-soal untuk kelas 7 sampai kelas 12. Apakah semua yang lomba dapat sertifikat? Iya, sudah. Tadi semua guru dan siswa akan mendapatkan sertifikat. Tadi saya sudah mendaftarkan sebagai orang tua dan mendaftarkan anak saya yang kelas 2 SD. Haruskah mendaftar lagi saya sendiri sebagai guru? Kalau misalkan Bapak sudah mendaftar sebagai orang tua untuk anaknya Bapak sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian Bapak ingin mendaftarkan siswa-siswinya di sekolah, maka Bapak harus mendaftar sebagai guru. Tapi kalau misalkan Bapak tidak ingin mendaftarkan siswanya, tidak usah mendaftar sebagai guru lagi, cukup orang tua saja. Ada mapel lain atau hanya matematika saja? Masya, are we going to launch another material? Yes, we are going to launch natural science and English. Hopefully it will be launching by the beginning of the next semester, basically like in July. It's going to be not like a full course, but just kind of a sneak peek to the course, so you will be able to see what else we can do. And later in 2020, we might expand our mathematical course. Anyway, we always working on the improvement of the content of the websites as well. And also, I'm sure you already said that later the year, Briggs Math is going to be the next tour. So you can also your students will also be able to solve new tasks. So you will have pretty much, you'll see the new content as well. Maybe you can let us know what you would like to see on the website. If you just can type on the chat box which subjects would you like to see, and maybe something else, so I can tell to my team and we can brainstorm up about this, so you have your moment to implement ideas for our developers. Ya, jadi memang kita ada rencana untuk melaunching pelajaran lain, yaitu pelajaran IPA dan juga bahasa Inggris. Nanti sekitar bulan Juli pada saat semester baru. Jadi hanya ada seperti sneak peek. Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa lihat apa saja yang
bisa kami lakukan di platform Dragon Learn. Nah, kebetulan platform yang di Rusia, platform utama kami, sudah banyak sekali pelajaran. Ada biologi, ada coding juga untuk anak-anak. Jadi banyak sekali. Jadi nanti di Indonesia kami memang memplanning tidak hanya matematika saja, tapi juga mata pelajaran lain yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru mempunyai saran, mempunyai masukan apa saja yang Bapak Ibu guru ingin lihat, ingin dapatkan, misalkan saya mau materi ini di platform Dragon Learn, bisa langsung email kami atau tulis di chat box nanti biar kami bisa berkomunikasi dengan tim kami, bisa brainstorming dan juga merencanakan merencanakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu guru semua. Jadi bisa mengirimkan masukan kepada kami, kemudian apa saja yang diinginkan, karena kami juga selalu berusaha untuk mengimprove platform kami menjadi platform yang lebih baik lagi. Gitu. Kemudian, berarti saya daftar ulang lagi jika ingin sebagai guru dan sekaligus, ya, jadi harus mendaftar lagi. Kalau misalkan ibu mendaftar sebagai orang tua, bisa mendaftarkan 20-30 anak, tapi nanti harus satu-satu. Kelasnya itu harus pilihnya satu-satu, tidak seperti akun guru. Akun guru akan ada beberapa kelas. Misalnya kelas 1 ada 10 siswa, kelas 2 ada 10 siswa gitu. Tapi kalau akun orang tua tidak ada di spesifikasi per kelas. Jadi lebih baiknya, hey, welcome back. So sorry, I do apologize for the lost connection. Thank you, Mbak Ira, for handling the webinar. Thank you, Miss Masya. I do apologize. No worries. Sampai ini pertanyaan. Okay. Pertanyaan dari sampai di mana, Ibu? Mbak Ira? Bu Eka Yanti, untuk sertifikat berarti saya harus daftar sebagai guru ya, karena email saya sudah terdaftar sebagai orang tua, berarti harus gunakan email lain untuk daftar sebagai guru. Jadi semua siswa mendapatkan sertifikat, meskipun siswa itu didaftarkan oleh orang tua. Tapi kalau misalkan Ibu ingin mendapatkan sertifikat guru, boleh mendaftar di akun guru. Tapi kalau misalkan Ibu yang dimaksudkan Ibu adalah sertifikat untuk anaknya, meskipun didaftarkan di akun orang tua, anaknya akan mendapat sertifikat. Tapi orang tuanya tidak mendapat sertifikat, hanya guru yang mendaftarkan. Jadi kalau misalkan Ibu mau mendapatkan sertifikat partisipasi untuk guru, silakan mendaftar di akun guru. Oke. Mbak Ira, karena pertanyaannya terhapus sama question answer-nya di percakapan juga, jadi Mbak Ira tolong jawab untuk pertanyaan yang ada karena saya tidak bisa menemukan pertanyaan tersebut. Tidak apa-apa. Ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang satu masukan, yang satu adalah pertanyaan. Usul bahasa Rusia boleh. Masya, actually one of the participants advised that we're going to have a Russian language course in our platform. Maybe sometime, but well, first we would like to launch obviously English, natural science, and hopefully coding as well. We have very nice course in Russian for coding, so maybe later we can adapt it for Indonesian students. Ya, jadi mungkin nanti bisa terima kasih atas usulnya untuk bahasa Rusia. Mungkin nanti, tapi yang paling soon, yang segera akan kita launching yaitu pelajaran IPA dan juga bahasa Inggris. Dan mungkin nanti kita juga akan ada pelajaran coding untuk siswa SD. Jadi di Rusia kita sudah belajar coding sejak SD. Ada kalau misalkan mau lihat boleh di uci.ru. Dari Bu Eka Yanti, saya guru, juga orang tua. Emailnya berarti harus dibedakan. Iya Bu, kalau misalkan Ibu sudah mendaftar guru, email yang sudah didaftarkan orang tua tidak bisa untuk mendaftar guru, jadi harus berbeda emailnya.
Target minimal siswa. Ya, silakan Mbak Ira. Oh ya. And then, sebentar saya los. Sampai mana tadi? Dari Bu Eka Yanti. Ya. Dari pertanyaan lain dari Bu Mercy Silalahi. Link untuk presensi webinar hari ini sebagai guru apa ya Mbak? Mohon dikirimkan. Link presensi webinar. What is that, Pak Komang? Daftar hadir. Oh, daftar hadir. Daftar hadir bisa dikirimkan nanti. Bu Mercy Silalahi, silakan email di, silakan kirimkan emailnya di DM Instagram kami. Nanti akan kami kirimkan ke email Ibu. Ya. Oke. Thanks Mbak Ira. Sekarang saya sudah bisa baca the question appears on the screen ya. After Bu Mercy Silalahi, we have question from Pak Madi Kusuma. Mau tanya, target minimal siswa adalah mengerjakan sesuai kelas, misal kelas 11 SMA. Kalau guru targetnya apa untuk mendapatkan sertifikat? Karena ini ternyata Pak Guru mau dapat sertifikat juga katanya Mbak Ira. Ya, semua guru yang mendaftarkan bisa mendapatkan sertifikat. Jadi tidak perlu mengerjakan sesuatu. Nanti kami akan ada surat seperti thank you letter. Jadi kayak apa ya? Ada appreciation. Ya, sertifikat apresiasi seperti itu. Karena sudah mendaftarkan siswanya. Jadi tidak ada target khusus untuk gurunya. Jadi Ibu Bapak guru yang membina anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Matematika itu juga dapat penghargaan langsung dari Dragonland berupa sertifikat penghargaan. Jadi Ibu tidak mengerjakan apa-apa, cuma Ibu mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan Olimpiade BRICS Match itu. Jadi ada penghargaan untuk siswa ada, dan juga untuk guru. Thank you Dragonland. Jadi ada appreciation. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Ini ada dari Pak Pasek Maretana. Maaf, saya bertanya kembali. Tadi saya masuk ke akun guru, ternyata nggak bisa karena sudah masuk sebagai akun orang tua. Tadi sudah dijawab ketika pertanyaan dari Mbak Eka, dari Bu Eka, yaitu di sini Pak Pasek kalau tidak salah itu harus menggunakan email yang berbeda sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Benar Mbak Ira seperti itu? Ya, tapi kalau misalkan Bapak ingin menghapus akun orang tua, kemudian beralih ke akun guru, bisa langsung email ke bricksmart.com, support@bricksmart.com. Nanti bisa kami bantu untuk menghapus akun orang tua, kemudian beralih ke akun guru. Jadi Bapak masih bisa pakai akun email yang Bapak gunakan tadi. Thank you, Mbak Ira. Kemudian ini Pak Madi Kusuma sudah. Target minimal siswa. Ya, target minimal siswa tidak ada kayaknya Mbak Ira ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Ibu Bapak, kalaupun hanya satu orang siswa saja, pihak Dragonland tetap memberikan apresiasi berupa sertifikat untuk Bapak Ibu Guru. Ya. Betul sekali. Kemudian Pak, daftar hadir. Ibu Bapak, untuk kegiatan hari ini adalah sifatnya sosialisasi berupa seminar online atau seminar daring. Jadi ini adalah tanpa present list dari kami, dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, tidak memberikan daftar hadir. Tetapi Ibu Bapak yang siswanya itu mengikuti atau terdaftar di Olimpiade Matematika itu akan langsung diberikan sertifikat oleh pihak Dragonland. Seperti itu Mbak Ira ya? Ya. Oh, jadi present list itu maksudnya yang dari daftar hadir ya, mereka ikut kegiatan ini, saya hadir seperti itu. Oh. Ya, itu biasa di kita. Iya, saya belum pernah. Ya. Jadi for our webinar today there is no any present list. Ya. Mungkin untuk pertanyaannya Bu Mercy Silalahi tadi, ini saya salah paham ya. Saya kira present list untuk yang semua ikut di sini. Ternyata present list dari dinas. Dari kegiatan hari ini, mungkin dari Dragonland yang memberikan atau dari kami. Ya.
Jadi kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah sosialisasi, bukan pelatihan atau workshop. Jadi kami tidak memberikan present list. Tapi untuk ibu bapak yang ingin mendapatkan sertifikat internasional sebagai pembina Olimpiade Matematika, silakan ikutkan siswanya dalam kegiatan Olimpiade Matematika BRICS-Max yang diselenggarakan oleh Dragon Learn. Seperti itu Mbak Ira ya? Ya, betul sekali. Di sini ada pertanyaan dari Pak Made Kusuma, apakah ada portal misalnya grup WA atau IG untuk bertanya langsung ke direct ke personal, contohnya customer service-nya atau customer support-nya jika mengalami lost connection atau koneksinya tidak bagus. Bagaimana Mbak Ira? Iya, kami ada Instagram dragonlearn.indonesia, ada Facebook juga dragonlearn Indonesia juga. Bisa email ke support@bricsmart.com ataupun support@dragonlearn.org. Kalau misalkan Bapak email supportnya slow, bisa langsung DM di Instagram kami dragonlearn.indonesia yang ada di layar sekarang. Jadi Ibu Bapak Guru yang mengalami lost connection atau koneksinya lagi bermasalah, itu silakan bisa DM ke Facebook grup daripada Dragon Learn atau ke Instagram dari Dragon Learn. Ya, silakan. Nah, kemudian dari Pak Wayan Somayase, apakah materi untuk kelas 10 sampai kelas 12 SMA sama dengan kelas 10 sampai kelas 12 SMK? Iya, sama. Sama. Sama soalnya karena hanya ada satu pilihan yang seperti tadi Pak Komang jelaskan, satu pilihan yaitu SMA. Jadi SMK bisa mengikuti soal-soal yang SMA dan itu soalnya sama. Ya. Jadi untuk Pak Wayan Somayase, karena ini sifatnya pengetahuan umum matematika, karena berpikir kritis, melatih anak untuk berpikir kritis dan berpikir computational, dan juga mengarah ke pembelajaran apa ya, konkret lah. Ini sangat bagus sekali karena tidak apa ya, rumus-rumus di mata pelajaran mereka itu tidak digunakan di sini, tapi mereka berlatih berpikir kritis dengan logika matematika. Jadi logika matematikanya sangat difungsikan sekali di sini. Jadi tidak mesti harus anak SMA beda pengetahuan dengan anak SMK, tidak seperti itu. Tapi ini adalah logika matematika secara umum seperti itu. Pak Wayan Somayase, silakan ajak anak Bapak yang di SMK untuk mendaftar di Olimpiade Matematika. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hebert. Saya sudah melihat soal-soal yang ada di BRICS-Max, misalnya di kelas 11 ada 8 level. Apakah saat kompetisi tersebut wajib menyelesaikan 8 level tersebut, Mbak Ira? Kalau di babak persiapan ini, ya dikerjakan 8 level semuanya. Tapi kalau misalkan betul salah tidak apa-apa. Tapi nanti kalau di babak utama diharapkan dikerjakan semua dan juga benar semua. Ya, benar sekali dari Mbak Ira. Jadi semua dikerjakan Pak Herbert ya. Kemudian Pak Wayan, oke, terima kasih atas penjelasannya. Thank you for the explanation, Mbak Ira. Kemudian next to Ibu Niwayan Ami Eka Yuni. Saya sudah buka, ternyata soal-soal untuk kelas 11 ada di BRICS-Max. Terima kasih. Karena kemarin ada many question from the teacher, katanya, oh ini BRICS-Max itu hanya untuk anak SD gitu. It's only for the elementary school. Ya. Salah paham antara Dragon Learn dan BRICS-Max. Ya, oke. Karena kemarin ada yang japri langsung ke personal message ke saya, Pak, ini hanya untuk anak SD saja. It's only for the elementary school student. Kemudian saya sampaikan bahwa ini untuk semua level jenjang pendidikan, baik SD, SMP, dan SMA. Kalau di Dragon Learn memang khusus untuk di SD, kan Mbak Ira seperti itu? Ya. Jadi untuk olimpiadanya diakses di bricsmart.com ini. Jadi ini untuk bricsmart.com untuk siswa kelas 1 sampai kelas 12, Dragon Learn untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Kemudian ini ada pertanyaan di question answer, itu dari Bu Emi Purwati, mohon maaf. Apakah setelah babak persiapan ini, saya sebagai guru
harus mengupgrade kelas untuk masing-masing siswa. Karena pada saat pendaftaran siswa masih sesuai dengan kelasnya. Bagaimana Mbak Ira? Karena nanti kan lagi berapa bulan saja ini anak sudah naik kelas. Seperti itu, Mbak Ira, silakan. Jadi nanti di website itu ada notifikasi kayak misalkan siswa kelas ini pada bulan ini sudah berganti kelas ke sini. Apakah Anda mau upgrade? Tinggal diklik iya. Tapi kalau misalkan mau di-upgrade manual, misalkan notifikasinya belum muncul, bisa langsung email ke kami agar kami bisa upgrade. Begitu. Jadi jika Ibu Bapak guru mengalami trouble dalam upgrading student, silakan bisa email saja. Nanti akan dikirimkan emailnya lewat email personal Ibu Bapak. Emailnya bisa dilihat juga di sini, support@bricksmart.com. Ini support@bricksmart.com. Yes. Oke, thank you Mbak Ira. Saya lagi searching, siapa tahu ada pertanyaan yang terlewat ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, saya lupa ini. Ini baru kelihatan. Izin tanya lagi, apa pada saat babak lomba nanti, apakah waktu mengerjakan jadi pertimbangan nilai? Karena ada salah satu mode quiz online itu waktu itu menentukan kecepatan, timingnya itu menentukan keberhasilan anak atau kemenangan mereka, kesuksesan mereka. Apakah di BRICSMATCH itu waktu mengerjakan itu berpengaruh dalam hasil anak-anak tersebut? Mbak Ira, jadi di babak utama nanti, karena ini kan babak persiapan, tujuannya memang untuk mengenalkan anak-anak contoh soal yang kita yang kita berikan. Nah, nanti di babak utama memang ada waktunya, yaitu 60 menit. Jadi nilai atau poinnya bisa dilihat dari berapa lama anak mengerjakan dan juga berapa kali anak menjawab salah. Kan biasanya ada seperti tadi yang saya contohkan, misalkan salah, ada tulisannya salah gitu kan, nggak langsung benar, itu juga akan jadi pertimbangan. Jadi ada pertimbangannya di sana. Waktu dan juga berapa kali dia menjawab salah. Oke. Penjelasannya sangat jelas sekali Mbak Ira, terima kasih. Nah, ini ada usul dari Pak Oji, ini dari Sulawesi. Beliau itu mengusulkan, Mbak Masya, is there any subject for science, not only for math? Well, I was already saying that we are going to launch a natural science later this year. Hopefully, it's going to be launched by the beginning of the next semester. So yeah, that's the plan, to launch natural science for now. Yeah. Oke, silakan Mbak Ira. Jadi memang kita ada planning untuk melaunching pelajaran IPA untuk anak SD di Dragon Learn yang akan kira-kira mungkin di semester yang baru, semester berikutnya, semoga sudah selesai dan bisa diakses. Jadi natural science, kemudian bahasa Inggris, dan juga pelajaran coding untuk anak-anak. Bahasa Rusia juga ya? Ya, mungkin. Oke, Pak Oji, itu tadi jawaban dari Mbak Ira. Tunggu saja, nanti akan di-launching untuk IPA. Jadi IPA-nya pasti menarik sama dengan Dragon Learn untuk matematika. Ya. Oke. Semuanya berbasis game. Oke, semuanya berbasis game katanya Mbak Ira. Jadi tunggu Pak Joy, ya. Bang Oji, silakan tunggu, ini teman saya dari Sulawesi, jauh sekali ini. Oke. Persiapan, thank you, saya sudah tahu. Oke, terima kasih pengenalan di bab penyisian, izin usul. Oke, there is a suggestion here agar hasil diskusi ada berupa list question yang most common suggestion. Oke, ya, thank you for your suggestion. Ya. Oke, frequently bisa enggak ada FAQ-nya, frequently asked question. Sebenarnya kita sudah ada frequently asked question. Nanti Masya juga akan kirimkan. Would you like to send them the FAQ? Frequently asked question to Masya. We have it, right? I mean, I have it. I'm not sure if we can send it out through the
email campaign, but we can hand it out to Pak Kamal and he can distribute it to the teachers, as well as presentations and the guidance how to register for teachers and for parents. I think that could be maybe easier to share the file. Yeah, because email, we will discuss it later. So teachers, don't worry, you will have these files. Okay, thank you for untuk teman-teman guru itu nanti akan gininya filenya ke saya, nanti mungkin saya share FAQ-nya sama file-file yang mungkin kita bisa dapatkan sebagai guidance untuk ibu bapak mendaftarkan siswanya. Benar sekali Mbak Ira? Ya. Oke. Betul sekali. Nah, oke, ini saya mau cek dulu siapa tahu ada pertanyaan di yang lain. Oke. Itu ada pertanyaan Pak. Ya, dari dari Bu Norita Nariza, izin bertanya untuk mapel bahasa Inggris tolong dibuat katanya Mbak Ira. Memang kita ada planning untuk launching pelajaran IPA dan juga bahasa Inggris, kemungkinan coding untuk anak SD juga. Ya, oke. Jadi nanti Dragon Learn itu akan mengakomodasi beberapa mata pelajaran lagi selain matematika. Kita tunggu launchingnya nanti tahun depan atau semester ini? Semester baru. Semester baru. Next semester. Oke. Ya. Semoga jadi Bapak sabar dulu, sebentar lagi itu akan di-launching untuk mata pelajaran yang lain. Okay. Yes. Oke, next question. Pak Wayan Suease. Guru yang siswanya menang mungkin dah bisa Oke. Guru yang siswanya menang ini, Mbak Ira, apakah bisa diberikan reward pelatihan di kantornya Dragon Learn katanya langsung ini? Nah, itu yang bisa menjawab adalah Masya. Mas. Oke, silakan Pak Masya. Miss Masya? What? There's a question for the teacher that the student is the winner of the competition. Would you like to give them a training in Dragon Learn office as a reward for the students? The connection is broken. Sorry. Okay. So there is a teacher asks if we Dragon Learn can give them a reward for the students that won the competition. Well, at this preparatory round, the rewards would be diplomas or certificates for all the participants. Doesn't matter how much points they will get. For the main competition round, it's still going to be diplomas and certificates. I'm not too sure if we're going to do something like something else. Maybe it's going to be something on the platform Dragon Learn, like maybe additional games or additional like extra tasks for free as well. So we need to think about this, but you have to bear in mind that the competition is free, so we cannot really provide any physical. Well, we might, I don't know. Right now, it's diploma and certificates for sure. We might think about something else additional to that. Maybe most likely it's going to be something on the website, not like the physical gigs, because if we're going to have like 1 million participants from Indonesia, for example, and a third part of them are going to be a winner, so it's going to be quite difficult for us to distribute prizes, isn't it? Ya. Jadi sebenarnya itu adalah ide bagus, reward pelatihan di kantor Dragon Learn, tapi itu mungkin nanti akan kita pikirkan di kedepannya. Tapi untuk saat ini di babak pelatihan, di babak persiapan ini, kami belum bisa memberikan hadiah seperti lomba-lomba lain karena Olimpiade ini gratis dan juga mungkin akan susah untuk mendistribute hasilnya. Mendistribute hadiahnya. Jadi untuk saat ini memang belum ada, tapi sebenarnya itu ide bagus yang harusnya kami pikirkan di masa yang akan datang. Bisa kami consider to pertimbangkan. Ya. Ya. Jadi Pak Wayan tenang saja, ini masih dipertimbangkan. Yang penting daftarkan dulu siswanya.
Ya, ajak sebanyak-banyaknya murid SMA Negeri 8 Denpasar to join the competition. Nanti ada reward dari Dragon Learn for the student and also for the teacher. Ya, jadi we ada might do penghargaan. something like this. Yes, I like Bali very much, so I'll be happy to go there. Oke. Jadi Pak Wayan tenang aja, Mbak Masya ini itu Miss Masya like to come to Bali again because she love Bali very much. Yeah. She has huge fans of Bali. Oke. Oke, dari Bu Ayu Eka Arseni, thank you for the chance given to me for today. Kemudian Pak Made Kusuma, oke, thank you Pak Budi for the book given to me. Thank you. Oke, hope it's useful for you. Oke, Pak Wayan, oke, siap daftarkan anak-anak. Jadi bagus sekali, siap daftarkan anak-anaknya. Terima kasih. We almost 2 hours of our webinar today. I think there is no other question, so yeah. Okay, so far, I think we just have 10 minutes to. There is another question. I think this is a good question. Sebaiknya daftar dari Dragon Learn atau Break Smart, kapan terakhir pendaftaran? Jadi kalau misalkan untuk kelas 1 sampai kelas 6 sebenarnya bisa daftar dari dua-duanya. Tapi kalau untuk anak SMA lebih baik didaftarkan di breaksmart.com. SMP SMA karena di Dragon Learn tidak ada kelas 7 sampai kelas 12. Sebenarnya bisa mendaftar lewat dua-duanya untuk SD. Tapi untuk SMP dan SMA direkomendasinya untuk mendaftar di breaksmart.com saja. Melalui breaksmart.com. Terakhir pendaftaran tanggal 19 Juni. 19 Juni ya? 19. Jadi masih ada rentang waktu ya. There is still a time for the teacher to enroll the student for 2 weeks. 3 weeks. Ya, from now. Yeah. Ya, masih ada banyak waktu loh, Ibu Bapak. Ternyata masih ada banyak pertanyaan juga ini. Dari Pak siapa ini? Pak Gede ya? Anak saya masih PAUD, boleh saya daftarkan di kelas 1 SD? Boleh, tapi nanti di sertifikat anaknya kelas 1. 1, ya. Tapi untuk latihan enggak apa-apa kan? Ya. Jadi Ibu, Bapak silakan daftarkan sebagai orang tua. Orang tua saja. Ya. Oke. Nah, kemudian dari Pak Budi Pangerti. Bu Budi, mohon maaf ini. Pendaftaran atau yang mengikuti dari mana? Oke. Oh ya, dari ini beliau kayaknya ingin mendaftarkan anaknya dari Madrasah Aliyah. Bagaimana? Apakah ada kerjasama dengan pendidikan Muslim, Mbak Masya? Sebenarnya kita sudah dari Departemen Agama. Kementerian Agama. Ya, di Ministry of Religion. Yeah, what about them? They support us, right? I mean, yes. We have the connection. Yes, the Ministry of Religious Affairs, they support Dragon Learn and as well as the competition. So they enrolled madrasas as well, and we have very good number of students from madrasas. And we would like to welcome more teachers and students from public schools as well. Hopefully there will be many from your provinces. So spread the word to your colleagues, please. Ya, Pak Budi Pangerti ini jauh sekali, Mbak Masya. He's from Papua, Sorong, Eastern Indonesia. Oh wow! Yeah, you're very welcome to. He's teacher of Madrasah Aliyah Sorong in Papua. Okay, welcome to our webinar. Ya, jadi memang bisa mendaftar. Nanti kelasnya pilih yang kelas 11, 10, 11, 12. Karena kami juga kerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama, juga didukung oleh mereka. Jadi mereka sudah menyebarkan banyak sekali. Jadi untuk Madrasah Aliyah, Sanawiyah, ataupun Madrasah MI, Ibtidaiyah, semuanya boleh ikut mendaftar. Ya, jadi ini untuk semua sekolah, baik sekolah bernuansa agama dan sekolah umum. Ya. Oke, karena Dragon Learn sama Breaksmart itu sudah bekerja sama, berkomitmen dengan Rumah Belajar, Kemdikbud, dan juga dengan Kementerian Agama. Benar sekali, Mbak Ira? Iya, betul sekali. Oke. Jadi untuk Ibu Bapak yang mengajar di Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama seperti di Madrasah Aliyah, di MA, yaitu untuk yang selevel SMA, silakan daftarkan, karena ini untuk semua level pendidikan. Ya.
Ini ada dari Pak Gede Yokta, saya sudah mendaftarkan. Oke, dan siap untuk mendaftarkan. Thank you. Thank you Pak Budi Pangerti. Oke, thank you katanya untuk Mbak Ira dan sama-sama. Hopefully our webinar is useful for them. I hope so. Yeah. So did we finish all the questions in Q&A box and the chat? Okay, I think that's all the questions that we have already answered. Yeah. Okay, so I would like to thank everyone for participation. I hope it was useful. We will join to our webinar, to our competition and to our platform. Thank you very much for patience and for your amazing questions. I was writing down something for myself, and I'm going to give it to my team in Moscow. So we will think how can we develop our products better. And thank you very much for our presenters, Pak Kemak, for organizing this event, this webinar, and inviting so many teachers, and Ira, of course, for your presentation as well. You're welcome. Yeah. Okay. Closing statement, I would like to say thank you for Miss Masya for your chance for giving explanation for our teacher. Hopefully it's very useful for developing our education system, especially for learning math. Okay. And Ma Ira, thank you very much for the explanation. So it's clearly understood by the teachers. I would like to say thank you very much for Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, khususnya kantor UPTD, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, yaitu Bapak Gusti Ngurah Kamajaya, for his effort so that our webinar can run smoothly today. Jadi bisa berjalan dengan baik hari ini because of his support and also from the support of Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, the government of Bali. Thank you very much for our webinar today. Terima kasih. Terima kasih. What is terima kasih in Russia? Spasiba. Okay, thank you. Ya, ingat untuk besok we still have a webinar. Please join our webinar tomorrow with Miss Iriani from North Maluku, dari Maluku Utara. And invite your colleagues. Okay, my colleagues ya. Webinar linknya itu akan di-share di email masing-masing. Jadi jika ibu bapak sekarang mendaftarkan siswanya, kemudian mengalami masalah, get any problem, so you can ask tomorrow. Jadi jika ibu bapak mengalami masalah sekarang, silakan daftarkan siswanya sebanyak mungkin karena ini masih ada proses penilaian akhir tahun atau PAT. Jadi nanti sore atau malam ibu bapak silakan daftarkan siswanya sebanyak mungkin, karena ini kesempatan langka loh untuk bisa mendapatkan mode pembelajaran matematika yang terbaru dari Dragon Learns. Jadi silakan daftarkan. Jika ibu bapak menemukan masalah, ask the question tomorrow in our webinar. Maybe any closing statement from Mbak Ira, Miss Ira or Miss Masya would like to deliver to the participant today? Ira, do you want to say something? Do you want to say something to our participant today? Ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan beberapa jamnya untuk kami mendengarkan saya menjelaskan. Terima kasih banyak. Saya merekomendasikan Bapak Ibu Guru untuk mendaftarkan anaknya atau siswanya, karena menurut saya ini sangat berguna, apalagi di masa pandemi seperti ini, untuk memberikan experience baru untuk anak-anak. Terima kasih. Yes, I just want to say that Dinas Pendidikan, the official of education of Bali government, would like to invite Miss Masya to come to their office. Officially. Okay, I'm booking my flights now. Yeah. Okay. Yes. I think that's all for our meeting today. Yeah. You're welcome. Okay. Terima kasih untuk peserta yang lain. Terima kasih. Bye bye. Have a good day, teachers. Have a good day. Yes. See you next tomorrow. Thank you, Pak Komang. Terima kasih, Mbak Ira. Nice to see you. Okay. Yeah, nice to see you. Yeah, nice to see you. Okay. Thank you, Miss Masya.